Sumpah masuk suratku mas. Enggak, tidakmu. Hah? Tidakmu. Lah itu cagaknya gak ubah ya? Enggak. Lurus saya. Lurus saya. Kayaknya ini. Enggak. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Di video kali ini melanjutkan pembahasan tentang akibatun nang Quran. Lah akibat oh ini kan wis mbok sebutno dhewe masa arta bulan baleni. Kan kudune guyu sampeyan nek maca Quran. Remaining system. Di air itu mengalir, kelihatannya kan aliran. Padahal kalau kita detailkan di dalam aliran air tadi itu adalah kumpulan tetes-tetes air. Tetes-tetes yang tidak pernah putus. Sekarang kita zoom, kita tarik satu tetes. Jadi tongkat. Itulah asal muasal pemirsa. Satu tetes dari sekian juta tetesan. Kan pemirsa sudah jadi pemenang. Jadi sak cerotan ya. Ya. Jutaan ya. Gak sabar dia. Saya sengaja ngetes ini. Jadi pemirsa, kalau kita tidak bersabar menunggu kapan hari berbangkit, maka yang ada adalah gemerungsung. Kalau sudah gemerungsung, njang-njang metu akhirnya. Nah, itulah penyebab peltu di dunia. Ya, tapi dari pangkat tuh itu sampai ngepel tuh. Pemirsa, sudah, karena saya terus saja dari tadi itu, kalau dulu pemirsa, saya pulang itu akan melakukan 1000 rakaat sholat tobat. Jadi berarti luar biasa soleh mas. Karena jadul sepuro, ya ternyata salah pemirsa. Ternyata cukup tuku sego goreng simpena di pangan dewe, hitungan beras sak sendok iku ono beras piro itu hitungan sampai mari. Iseng hitung itu. Ya, artinya pemirsa, yang mau saya katakan di sini adalah orang dengan 2 O. Sudah B di depannya, T di belakangnya, dan O yang banyak, tidak akan pernah ketemu dalam. Syaratnya siji, menang rungokno sing menurut hatimu itu benar, paling benar. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan membaca. Ya, tidak bisa. Yang datang macam-macam. Diam aja. Nanti. Lihat, kalau ada sate panggil. Ya, apalagi manggil saya, makanya rame-rame lebih enak. Sampai ngerti. Monggo, jalan-jalan. Terus nek mangan sate aja dhewean, kenemenen sampean. Wis ngono ae tak omongi. Entuk rezeki 1000 2000 ya kancane, ndang rene anu nyiapno sego nyapa iki enek sate engko. Paling bener itu. Karena ada kemanfaatan terhadap lidah itu agak bergoyang. Kalau makan dengan sate memang bergoyang. Saya kemarin habis 2 hari itu akhirnya. Nyonya juga tidak begitu suka, saya sendiri tidak pakai nasi. Senangnya jangan bening, tempe anget, karo sate. Sate ini akhirnya tak ganyan, jadi 2 dino. Jadi 2 hari memang. Jadi sampai 2 hari baru habis. Jadi jenengan nek ngaji ini kurang keren piye, kurang asik piye. Asik sebetulnya ngaji itu. Karena sesungguhnya dengan memahami tentang al-balad, balad itu kan negeri itu mas aslinya. Lah jane negerimu kuwi lho. Negeri apa to? Negeri singgasana yang ada di dalam pemikiranmu. Itu maksudnya. Sehingga maksudnya fakir miskin, yatim piatu itu karena kamu tidak menggunakan seluruh daya yang ada di dalam dirimu tentang penciptaan dirimu, ternyata sudah membawa data
yang tidak main-main jumlahnya. Lah kok pengen mecahne data sing liyane kuwi kan ya lucu. Ya pecahne data 3.000 miliar sing mbok gawa iku jenengan wis ngalahne pasukan yang jumlahnya 299.000. Nah, kan sudah kamu kalahkan itu. Terus jenengan ingat lagi ternyata di dalam dirimu ada 9.000 musawwimin, munzilin dan murdifin 1000. Nah, malaikat iku. Lah terus sing mbok pecahne data duwe, ngeluh batukmu. Duwe engko mbok tinggal. Padahal sing kudu mbok pecahne janjane kan kabeh sing berkaitan dengan apa kamu diciptakan itu. Kejadiannya mengikuti penciptaan itu sendiri. Makanya kitab sucimu itu mengikuti penciptaannya ini sehingga kejadiannya mengikuti. Logis tidak kalau tak omong ganti? Jangan-jangan tak sesat no manut aja deh. Nah, itu bahaya itu nanti ya. Kalau dia pikir ono kiwon ono penak enggak penak. Penakan suwe-suwe enggak penak. Enggak penak suwe-suwe ya. Jadi penak. Semua itu ternyata kaitannya nanti kepada siapa tuh Mas? Nek jenengan wis maca Quran surat sing iki mau lah, aku ngomong sing iki sing Al-Balad. Keterkaitannya. Nah, dengan selain dengan dirimu berarti artinya nanti aktualisasinya lingkungan sosial. Nah, dengan komunitas, dengan ekosistem, dengan rantai makanan. Clear. Itulah nanti namanya ada hubungan mutual. Tapi nek ra paham iki kira-kira ngerti ora? Iya. Jadi kecerdasan integrated itu kalau dipecah, diparsialkan seperti kalau kita ulang tahun itu ada kertas dari atas. Tidak berguna kan setelah disebar kayak gitu. Ya. Ya itulah seperti bui di lautan, bahasanya sudah di Quran gitu. Iya kan? Ya. Banyak tapi Enggak berkualitas. Tabrak angin rono. Padahal kita sudah tahu dari awal dijadikan dari setetes yang di dalam tetesan itu satu sel yang jadi yang membawa dari satu sel ini membawa 3 miliar ternyata ada dari 2 sumber ibu bapak gitu. Ya. Setelah kita diaktifasi Menjadi DNA dan RNA. Jutaan, kalau dihitung gas itu kan tidak bisa dihitung. Ya. Nah, disitulah tak terhingganya. Ketika dari 2 menjadi 1, dibalikan lagi RNA-nya 1, sebenarnya 1 ini berjuta-juta. Dari situ aja lah, kalau ada penguasa atau Daud, ya udah, kena murbaut itu harus dikencengi sih, jadi paling apa ya? Iya kan? Karena tetap aja mur itu udah ono baut ya. Iyalah. Kaiso. Nah yang sekarang ini kan semua kepengen jadi kunci Inggris. Apa meneh enek kelas. Murbaut bukan kelas. Jadi dia enggak mau pakai kunci pas, enggak maunya ono kunci Inggris, ono tang culuk igabe. Nek enek kelas ya dilas timbangane angel-angel. Rasa murbaut lah. Mengerikan dah. Jadi itu yang terjadi pemirsa. Saya kalau sudah kayak gini nih rasanya podcast ini membatasi. Tapi kalau tidak podcast tidak mengajak. Padahal kita diwajibkan untuk sekedar mengingatkan, mengajak. Nah enggak gelem ngomong. Up to you. Nah, itu dia. Jadi di sisi, jadi kalau bahasa saya nih ya, bahasa saya ya, maaf nih Gusti, jenengan ini unik kok. Ya Gusti, jenengan ini penuh keunikan dan penuh keajaiban. Unik dan ajaib Gusti Allah. Di satu sisi nyodang, nah di satu sisi sisi lain digandoli ya. di situ keunikan. Nah,
ternyata kaya Mekak Jaran ya Mekak ya Mekak Jaran iku sing oh, iya, ya dipekak ya dilosne dipekak dilosne ngono lho Mas. Kalau saya bukan Mekak Jaran, Ya apa? tir. Nah, Mari jadi, ditekan mumbul, ya, tapi mari mumbul tarik kemana ya, kan gini-gini terus. ya fleksibel Ya. untuk menjaga biar tidak terlalu apa ya nek mati nyatane yo geludak. Iya kan, per itu katosen rapena, Ya. kempun yo rapena. Berarti kan beda. Ya. Itulah Tidak. keseimbangan, Ya. kesetaraan dan Iya. keadilan. Jadi bahasa saya tuh makanya tadi unik itu artinya tidak bisa disamaratakan dengan apapun. Unik tuh ya dia sendiri. Iya, lah keunikan dirimu kan wingi wis tak bahas. Kamu tuh punya potensi dan bakat yang unik sebetulnya. Wong sidik jarimu ya lo nyatane ra padha. Kan kita dulu pernah unik gitu di atas jangan. Iya. Sekalipun sesungguhnya matane ya loro. Nah, tapi Mas Kaji sosok matane dadi papat. Karena mbok tambah Surya Kanta loro mboten kuwi. Kan double loro Mas motone sampean. Nah aku kan urung ngono lho maksudku. Itu salah satu bentuk bukti ora trimo mbek Gusti Allah akhirnya tak tambani kacamata ben ganteng kan ngono to. Jadi jangan pakai kacamata kuda. Nah itu Karena kacamata kuda itu di mana-mana pakai tuh di depan, dia di samping. padahal kacamata kudune ngene ya. Kacamata dia gitu. Itu. Nah itulah kata-kata. Hebatnya, makanya lupa pakai sabun nggak pakai celana. Itu karena pakai kacamata sudah salah. Sebenarnya kan itu yang terjadi di realitas kehidupan saat ini kan begitu. Iya, itu kan sudah contoh yang luar Jadi biasa. kalau bahasa umum gini, maling teriak maling. Ya itu betul. Maling tapi justru teriak maling. Itu realitas. Harusnya maling itu teriaknya wow babak. Nah itu jebakan Batman ini. Aduh. Artinya gini, ya saya sekarang jadi memaknai kalimat Prabu Jolojo, menebar kewangian Prabu Siliwangi. Ya, Ini menebar jebakan ya. agar kamu lebih baik meledak nanti daripada meledak di sini. Ya. Meledak di sini alamat Uh, dipatok ngebut jadi iwak. uh, Tapi kalau meledak nanti di sana kari loro, uh, meledak pena apa meledak nggak pena? Meledak pena tidak ada Nggak iso mbok asalnya dari ini bayangin. kembali ke sini. wis ra iso mbok bayangke. Iya. Tidak bisa dibayangkan Tapi- dan tidak bisa terukurkan Tapi- karena tidak mengenal ukuran dan bayangan. Kan sudah di situ disebutkan, tidak membayangkan surga Iya. itu mengalir air di bawahnya. Iya. Kan tidak membayangkan. Ora iku nek diucapne. Nah, ning wong iku wis ora usah mbok ucapno Iya. kok. Karena bentuk konsekuensi logis, Mas. kan tadi sudah di bak-bak itu ditulis iling rasane lali rasane. rupane. Lali rasane kaji patol wis lali kira-kira. Ngapunten Mas Kaji. Makanya saya itu tersentuh setiap kali Profesor Fahmi Basa berkata kalau jadi air videonya kamu pembohong. Oh iya, iya benar. Kamu pembohong. Dan dia mesti 5 kali itu. Kamu Menggaungkan itu. pembohong. Karena dia ngerti surat ayat. Nah, dan itu ketika saya dengarkan itu malam-malam, istri saya nanti kalau pagi-pagi, kamu pembohong katanya. Jadi pemirsa ya, kalau sudah kayak gini, pengen erupsi kuat nggak melaku ngadek. Jadi disitulah tapi juga saya ingat jalan sukar dan mendaki. Ya. Jalan sukar, sudah sukar mendaki lagi. Wah, ya. Kayak apa bawahnya? Dan juga nggak bisa pakai mobil tuh kalau kita mendaki puncak Iya. gunung ada kan? Makanya jenengan nggak boleh kemelekatan itu nanti akhirnya di situ.
karena sesungguhnya jenengan nanti harus tinggal landas. Artinya tinggal landas sekalipun bumi itu telah dihampa sebagai sarana prasaranamu, rezekimu ya di situ. Kamu jangan terpukul dengan di sini. Karena jenengan pada akhirnya tinggal landas dari situ. Selama kemelekatanmu terhadap gramasi, terhadap materialistik wis ngono Mas. Itu kamu untuk menjadi udara lagi sulit. Karena udara itu sangat halus. Sudah hilang. Berarti subbab ini sudah hampir selesai. Dikonklusi. Belum, masih banyak ini. Oh, masih banyak. Ngarang ya. Nah ini loh. Makanya saya tadi udah pesan, terus gak usah bawa coy, Quran suratnya wakil. Nah sekarang Al-Fajr Mas. Quran surat 89 coba tulis. 89 berapa? 15, 16, 17, 18, 19. Terus An-Nisa 458. 58 gitu kan. Ya. Terus 58 loh ya. Suratnya 4, anune 58. 58. 58. Nah. Terus An-Nisa 124. Iki sik Mas. Sing dhuwur gak sambok waca Mas. Wacane sitok loro lah apa wis. Nek pengen maca apa sih. Anggapan kebanyakan manusia itu. Al-Fajr 15-19. Al-Fajr artinya maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu mendapat rezeki, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu makan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Itu sebetulnya perlu dijelaskan ya, karena nanti ya. Kamu pokok-pokok itu juga nggak paham ya. Terus yang empatnya An-Nisa 58. Artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berat menerimanya apabila kamu mendengar hukum di antara manusia dan kamu mengungkapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang beri pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. PPH itu 124-nya. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Bareng. Terus An-Nisa 34 kan belum gitu. 34. Tetap An-Nisa. Berarti An-Nisanya ada berapa tadi? 3. Ada 3, 34, 58, 124 ya. Ini yang 34. Jadi kok tulisan kok 34, 58, terus 124 itu. Ya. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan musuh, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Biarkanlah mereka di tempat tidur seranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari dari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha tinggi dan besar.
budaya. Jadi tadi yang pertama Mas, yang Al-Fajr tadi sebutkan tentang harta warisan yang pokok ya. Nah, gini. Harta warisan yang pokok itu sesungguhnya dari mana? Jenengan tahu. Jenengan ini menerima warisan kok iki. Oh Gusti. Warisane kok al ulama warasatul am. Iya. Berarti warisannya dari Nabi. Nah, itu Ambiya kan para nabi dong. Lah sesungguhnya warisan dari al ulama warasatul ambiya ya apa warisane? Udah. Jadi kamu harus menggunakan apapun yang berkaitan dengan aktivitas, apalagi yang berkaitan dengan ritusmu, itu harus bersumber dari yang pokok itu maksudnya. Ya. Jangan mengada-ngadakan. Ya. Karena kalau mengada-ngadakan jenengan kok dadi wong apa Mas? Bohong. Nek mengada-ngadakan kok dadi wong bohong. Nek mengikuti tanpa ilmu jenenge taklid buta. Iya. Kalau mengada-ada tanpa petunjuk dari Al-Qur'an jenenge apa? Mengada-adakan tapi mengada-ngadakan tapi bukan dari sumber dari Al-Qur'an, namanya dolalah. Dolalah. Apa fitnah? Fitnah. Dolalah, mengada-ngada cirine konggene ayat ternyata bukan. Wes Pak. Pengen didudone ayate kok dibahas berikutnya ya. Ya. Jadi kok ya ngomong jirine arep bahas sing iki ya. Biar nanti enggak lupa. Berarti begini. Kata-kata yang berkaitan dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu di ayat An-Nisa 34 ya. Artinya dari kata-kata rojala itu kaki Mas. Kaki itu berarti menunjukkan nek diarani jenengan gara pondasi kaki-kaki ceker ayam itu berarti apa toh? Menunjukkan apa sebetulnya? Kekuatan. Berarti sesuatu yang expert, memang dia itu sangat teguh dan kuat. Makanya wong nek ngarani aja lali lo ceker ayame, pondasi dikek ceker ayam karena posisinya labil atau posisinya kalau yang dalam dia ya pakunan bumi. Itu berarti untuk apa sih? Meneguhkan, menunjukkan bahwa sesungguhnya rojala kaki itu neng ngisor apa neng dhuwur? Ngisor. Nah, karena itu sesungguhnya neng kono qawamunalan nisa. Berarti sesungguhnya kalau ibu kira-kira ngopeni anak iku kuat diantara ibu mbek bapak. Kuat bapak. Ya kuat ibu, nyatane sing ngopeni anak didik anak nang omah ibu. Nek dibalik bapak kira-kira kon ngopeni iki sapa? Berarti ibu kan qawwamuna untuk anaknya itu. Karena bapak golek ekonomi secara material. Logis apa ndak saya ngomong? Makanya seorang ibu itu rata-rata nek mewakili menjadi bapak, banyak janda membesarkan anak-anaknya dengan bapak-bapak yang membesarkan anak-anaknya banyak ibu-ibu. Berarti kuat di antaranya bapak ibu-ibu kuat karo. Ibu. Nah, kan berbalik akhirnya jenengan nek maca iki. Ternyata qawwamun 'alan nisa itu kaitannya dengan apa sih? Apakah seorang laki-laki pemimpin perempuan? Tidak. Nek jenengan delok iki, karena saya menerangkannya tidak seperti itu. Sesungguhnya yang dianggap kekuatan itu qawwamun, itu kekuatan expert di bidang itu. Jadi ini tidak berkaitan dengan berarti seorang ibu bisa ngopeni anaknya rata-rata bapak ini kon gendong anak neng mall kuat ibu apa kuat bapak kuat ibu nah karena udah dilatih 9 bulan bapak kan udah pernah latihan. Nah saiki lagi ngakoni lagi diterjemahne piye selama ini ayo saiki tak tekoni enek wong wedok mbahku iku rondo suwi sampai anaknya dadi kabeh. Nek wong lanang bar ditinggal mati setahun 2 tahun piye? Enggak setahun 2 tahun. Si ono ae. Ah. Si ambe siapa itu?
yang lagi viral itu. Nah, ini membuktikan gimana akhirnya ya, saya hanya membaca dari ayat ini semua nanti kelihatan sesungguhnya lebih qawwamuna 'alan nisa itu sesungguhnya tidak melihat gender, Mas. Ternyata keekspertan dan sesungguhnya dari kata-kata rojulan itu dari rijalun, itu dari kata-kata expert, kompetensi dia di bidang itu. Makanya wong wedok iku nek dadi rondo kaya kemarin teman saya, sekarang anaknya nusuk itu, istrinya masih muda, masih head, nek nikah saya nek usianya baru berapa, tak tanya kamu pengen nikah tidak? Enggak, jelas golek musuh, saya pengen membesarkan anak-anak saya menjadi orang semua. Aku wis ra kurang bondo dunia. Temen tadi, ya. BPKB-nya mana? Surat SHM, tanah-tanah tak suruh menunjukkan kan. IKB enak rumah. Mobil itu jumlahnya piro, sepeda piro, semua BPKB-nya ini. Surat tanah ada 3 tempat, rumah ada 3 tempat, semua ada di rumah. Tabungannya masih 2 miliar lebih. Saksinya saya, dia ngomongnya gitu. Aku bolak-balik bilang wong, tapi aku mau. Bayangkan, berarti wanita itu ternyata qawwamun. Artinya di sini bukan ayatnya ben paham, tak kenal bisa. Ini mana yang buka? Soalnya ini konklusif. Belum konklusif. Iya, tapi ini kan di video yang sekarang. Masih lama. Iya. Biar ada penegasan. Lagi jane nek kernete malah apik jane iki sing terangnya kernete. Iya. Jadi kan wis tak kayak iku kan paling ndak bagus. Anissa 34 Mas. Sampai ben expert di Udah bidang. ini Anissa 34 kan? Iya. Ulangin lagi berarti. Tadi kan sudah dibaca. Nah, iya. Anissa 34. Artinya Anissa 34, surat Anissa ayat 34. Sekarang yang dibaca Arabnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi begini Mas, saya terangkan dulu aja ya. Jadi sesungguhnya yang berkaitan dengan kata-kata rojala itu dari kata-kata kaki, Mas. Jadi artinya kaki itu untuk kekuatan. Lah nek untuk kekuatan itu sesungguhnya di atas atau di bawah, teman. Bawah. Makanya kakimu itu menunjukkan menopang langitmu. Ya Banda, Ya. menopang seluruh tubuhmu nak kaki, Mas. Nah itulah sesungguhnya expert dia, kompetensi sekali. Makanya kepala di atas, kaki di bawah. Dan kaki selalu ada kanan dan kiri karena mencari keseimbangan itu sendiri, Mas. Hebatnya kaki di situ. Ya, makanya saya pengen menunjukkan di sini, Mas. Jadi menopang sebagai pondasi yang kuat, menopang, menampung yang lemah. Maksudnya itu loh, Mas. Sehingga rojala dari kata kaki, kalau melihat dari gender, laki-laki itu bahasanya bukan rojala tapi zakar. Makanya wong lanang duwe buah zakar. Itulah nanti bentuknya. Zakar wa unsa. Nah, bentuknya wis paham. Berarti zakar itu laki-laki, kalau unsa itu perempuan. Nah di sini arijalu qawwamuna 'alan nisa. Berarti nisa artinya kan bukan perempuan. Clear maksud saya. Saya menganulir bahwa selama ini dia menerjemahkan rijal dan nisa itu laki-laki dan perempuan. Tapi kalau saya melihat dari ini, konteksnya bukan laki-laki dan perempuan, tapi bagaimana dia menopang yang kuat itu menopang yang lemah. Atau dalam arti lagi bahwa sesungguhnya yang punya kompetensi kompetensi dan expert di bidang itu, itulah artinya arijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam. Iya, saya. Wes paham lagi. Makanya jenengan bersani, wanita itu rata-rata janda-janda di desa saya itu anaknya nek pitu yo dadi kabeh gak rapi sampai tuanya.
pada saat ditinggal suaminya rata-rata masih masa produktif, artinya digawe sik penak, dhek ya sik pengen puas secara fisiknya, tapi dia menenggelamkan itu untuk membesarkan anak-anaknya. Saiki tak takoni, jenengan wong lanang-lanang mungguh genteni bojomu kira-kira 3 dina meneh, umbah-umbah ya masak, ya ngopeni anak, kira-kira jibek stres ora awakmu? Kuat ora? Di balik kelemahan seorang wanita ternyata kamu tidak ada apa-apanya. Nek maca ayat iki kira-kira jenengan gak nangis ta? Tawa bahagia. Makane jenengan iku nek wis maca ayat iki bisa berbuat setara dan adil terhadap istrimu. Aja terus awakmu kudu manut aku. Aku ku wong lanang. Aku wis swargamu. Waduh, Masya Allah. Lewat ngaji Quran iki kan ya ora muni ngono, malah dicek. Gak wani, gak beda. Wedi aku. Kira-kira berbalik apa ndak? Apik ya penterjemahannya selama ini ya. Apik tenan ya. Tenan itu. Tidak sesuai dengan realitas. Tak contohnya langsung malah ini. Bayangkan, ibu-ibu tiap hari wis ngopeni dapur, wis ngopeni masak, sik ngopeni anak, ngepel, resik-resik, makan ini. Bejo awake dhewe itu hiburan ning jaba, grenak-greni, kadang ngene dhuwit ra nglowo. Lah ngono terus awakmu terus iso tarter kan ya wis kebacut to. Itu pemirsa, makanya saya itu nek ngaji Quran itu asik-asik pemirsa. Tapi sing temen Quran yang betul-betul lisanun Arabi. Quran yang betul-betul menggunakan mengetengahkan seluruh ilmu Al-Quran itu. Ojo Al-Quran terus mbok terangi mbek dongeng. Terus mbok terangi mbek cerita tanpa ada metode ilmiahnya. Akhirnya otakmu tumpul, tidak ada tajam-tajamnya karena ndak ngerti sesungguhnya karakter kecerdasan dan karakter logika. Lah mati klesek no Mas. Akhirnya padha karo apa? Nek enggak gunakne akal pikirane padha karo apa? Kucing ngono lho. Al-an kembali kepada bako. Kira-kira logis ndak nek ngono? Itu pemirsa. Ngapunten ini kudu tak bahas tuntas pemirsa. Jadi ini pengen peradaban yang tinggi. Maksudnya tinggi apa terus nang langit? Apa tumpaknya helikopter apa pesawat kan enggak? Tinggi itu berarti kamu mengenali tentang harkat martabat seorang makhluk. Karena makhluk enek sing bim salah bim Mas. Semua melalui proses penciptaan dan penyempurnaan di dalam rahim. Pinter saiki jawab itu. Lah ora ya bener to Mas? Bener lah. Lah iya. Itu. Asik kan nek ngaji ngene lagi ngerti gobloke. Bayo 55 tahun dibeli itu dibujuki berarti. 55 tahun berarti ditipu. Hidup dalam ketertipuan. Nah, ketipu duit ra apa-apa, golek meneh sik sehat. Lah nek ketipu perkara etikot itu. Ketipu tentang hukum-hukum Allah, piye dadine? Haram. Nah, wis. Cocok jawabane. Ketipu duit Mas, jenengan nek gelem sehat awake kerja sing tetep sik iso mbok goleki enek ijole. Tapi nek wis ketipu tentang bahasa ayat Quran surat, nek nebusi neng ndi? Nek nyuceni gawe apa? Ayo coba kita berpikir secara logika aja lah. Akal sehat, ndak usah yang muluk-muluk daki-daki. Kamu ketipu secara keuangan, kamu rugi secara perdagangan, toh kamu disakiti secara hatimu atau apa perbuatan. Alah nek bagiku apa? Ya pada. Tapi begitu sudah ketipu
tipu tentang etikot, tentang keagamaanmu, tentang pemahamanmu Al-Quran dan Quran surat, yang melarikan kandungan apa yang terkandung di dalam makna nanti nek muncul Itikad itu kan keyakinan. Terus kemana kamu akan mensucikan keyakinan yang telah salah itu? Cara membasuhnya, cara mensucikannya. Hal pura cek jumlek ngeluh bathuk nang pusaran kono. Nek ra gelem hijrah metu dari lingkaran atau dari poros putaran itu apa nek neng alam semesta? Dari rotasi itu kamu kalau tidak keluar bisa mas. Ya selamanya kamu dalam rotasi itu. Harus berevolusi. Nah, harus berevolusi dan keluar istilahnya jam Kanjeng Nabi namanya hijrah. Itu. Dan harus hero. Nah, ya nek ra hiro ra iso hijrah. Dari kata-kata hiro menjadi hijrah. Malah pinter deh. Oh, baik gua hiro iki hijrah lah iya. Awakmu nek ngomong hijrah ra iso hijrah, tapi hijrahnya hijrah secara batin, secara azim. Ya toh? Nah, secara kejiwaan, secara rohani. Ngono, aja sing hijrah jasadmu, pindah alam kok. Kayak semangan sate meneh. Clear ya? Bener-bener clear loh ini ya. Coba tanyakan yang belum clear mana? Yang belum clear itu masih diurus lagi IMIP. PT IMIP masih diurus si pendaratan. Ayo coba jenengan tulis di kolom komentar pengen apa yang berkaitan dengan ini tuh, sehingga jenengan tahu betul bahwa sesungguhnya masyarakat ideal berdasarkan Al-Quran itu setiap individu punya harkat martabat yang mulia. Makanya menghapuskan prinsip-prinsip diskriminasi itu tidak boleh. Ya, setelah itu menghapuskan prinsip-prinsip gender dan menghapuskan prinsip-prinsip rasial. Terus menghapuskan prinsip-prinsip status sosial itu entekno, aja mandang wong secara itu. Nanti jenengan akhirnya wong itu mbok regani kabeh. Kamu bisa menghargai orang tuh kalau sudah tidak memandang secara materialistik, ya, tidak memandang secara gender, ya, karena kadang mau wedok sik sani sopu, nah, itu dia tidak bisa mengesampingkan itu. Terus jangan melihat secara ras apa? Rasis, ya rasial. Terus aja memandang secara diskriminasi ya betul mas. Kalau rasis itu warna kulit. Diskriminasi. Kalau diskriminasi itu perlakuan tidak sama. Nah itu maksudku. Karena saya sendiri keterbatasan menerjemahkan bahasa Indonesia, saya kadang juga sulit. Itu jadi diskriminasi itu memandang tebang pilih podo ya, jangan tebang pilih. Tidak melakukan diskriminasi itu melakukan perlakuannya beda-beda terhadap kejadian yang sama. Sekalipun wonge podo, iya. Ning sarene dulurku, tak iya. bedakne karo wong liya, iya. Apa meneh musuhku. Iya. Itu namanya diskriminasi. Itu ya. Berarti nek wis mengungkap iki mau akhirnya menghilangkan itu semua ya. Itulah nanti menjadi peradaban yang luar biasa. Peradabannya akhirnya menjadi peradaban yang sangat tinggi ya pada. Baldatun thayyibatun wal ghafur Rabbul Alamin. Berarti Rabbul Alamin atau rahmatan lil alamin. Berarti membawa rahmat seluruh alam semesta. Allah Rabbul Alamin. Bukan Muhammad Rabbul Alamin. Ya, itu. Saiki rada lumayan saya. Jadi keseragaman itu bukan kesetaraan, karena seragam itu memandang secara fisik atau kemasan,
Tapi kalau kesetaraan sumber dasarnya adalah apa Mas? Etika dan moral, harkat martabat seorang manusia sudah hidup menjadi manusia itu sendiri. Clear di sini Mas? Clear. Itu konklusinya Mas. Jadi sesungguhnya hal yang berkaitan dengan kesetaraan itu adalah sumber dasar memandang seseorang dari harkat martabatnya. Itu kalau keadilan memandang seseorang dari job desk yang proporsional di bidang masing-masing sesuai potensi dan bakat individu itu diciptakan. Itu pada selama ini bangun masjid di jamaah lanang mbek beda piye kenyataane jenengan. Wes iku tak koreksi sitok sih. Diskriminasi. Nah, iki kok wakeh belum lagi yang lain-lainnya. Kita ketoke Islam tapi ora Islami. Karena mensikapi jamaah perempuan dan laki-laki berbeda. Ayo delok dhewe saiki. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Ya nanti diketengahkan berikutnya. Pemirsa, karena banyak ya, jadi saya rodo kolong sedikit. Artinya ya karena banyak kan gak kenyangan. Ya makanya ngapunten ini kita cukupkan sekarang karena sesuatu itu berlebihan juga tidak baik. Makanya apa yang saya ketengahkan, apa yang kita sepakati sejak awal bahwa kita tidak sepakat, monggo kita renungkan bersama. Ini semua kita akan bermuara pada sebuah cahaya yang meliputi diri kita, di dalam arteri kita, di dalam cerebellum kita, di luar meliputi diri kita, di atas, di bawah, depan, belakang, samping kanan dan kiri, dan seluruhnya diteguhkan seperti keteguhan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa itu sendiri di dalam diri kita masing-masing, di dalam jiwa kita masing-masing, di dalam ruh kita masing-masing, yang sesungguhnya semua adalah sumbernya dari Allah itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah. Mengatakan pemirsa ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dibenarkan dari hati sanubari dalam kita sama-sama berkelimpahan secara materi dan menjadi cahaya yang saling meliputi di dalam diri maupun di luar diri kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.